Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala aidan ya ayyuhan nas taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Alhamdulillah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terlebih dahulu marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di mana pada kesempatan pagi menjelang siang ini kita sekalian diberikan karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Selain karunia nikmat iman Islam, juga kita diberikan kekuatan untuk bisa menghadiri majelis ilmu. Ini adalah karunia yang luar biasa. Karena bisanya kita, mampunya kita melangkahkan kaki, menggerakkan badan, ya, mencurahkan, menyisihkan waktu, kemudian bisa hadir ke tempat ini semata-mata adalah karunia Allah. Sekecil apapun ketaatan yang bisa kita lakukan di dunia ini terhadap Allah Subhanahu wa taala, ini semata-mata adalah karunia Allah. Bukan karena kehebatan kita, bukan karena luar biasa kita, ini semata-mata adalah karunia dari Allah. Apalagi hari ini kita bisa bersama-sama hadir di majelis ilmu di masjid, yang mana majelis ilmu itu merupakan majelis yang di dalamnya para malaikat ikut hadir. Para malaikat ikut hadir mendoakan orang-orang yang hadir di majelis ilmu tersebut. Dan hadirnya kita ke majelis ilmu ini merupakan langkah konkret kita, ya, wujud nyata kita, rojak kita, pengharapan kita kepada Allah, bahwasanya kita ini benar-benar mengharapkan surganya Allah, mengharapkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Dan memang demikian kata Rasulullah SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk hadir ke majelis ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan baginya jalan menuju surga. Kita hadir ke majelis ilmu dengan niat betul-betul mengharap ridha Allah, maka selangkah lagi kita masuk ke surga insyaallah. Kenapa? Karena di majelis ilmu di situ disampaikan, dibahas halal dan haram. Dengan hadir ke majelis ilmu kita tahu mana halal, mana haram. Tanpa hadir gak mungkin kita bisa tahu. Sehingga kata Rasulullah, innal halala bayyin wa innal harama bayyin. Sesungguhnya yang halal itu jelas, yang haram pun jelas. Ya. Bayyin di sini kata Syekh Mustafa Al-Bukhari artinya jelas karena memang sudah disampaikan secara terperinci di dalam Al-Qur'an, hadis dan juga ijma. Maka tentunya bayyin di sini, jelas di sini bagi siapa? Bagi mereka yang mau ngaji. Ya. Bagi mereka yang mau untuk mempelajarinya. Kalau mereka yang nggak mau ngaji, ya tetap aja nggak jelas. Ya. Jadi sesungguhnya yang halal itu jelas dan yang haram pun jelas. Kita bisa tahu mana halal mana haram, diantaranya adalah di majelis ilmu. Oleh karenanya berbahagialah kita hari ini,
ikhwan akhwat sekalian, Bapak dan Ibu sekalian yang bisa menghadiri majelis seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita istiqomah, memberikan kepada kita iman dan Islam. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa dilimpah curahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada para keluarganya, para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'ut tabi'in, serta kepada seluruh umatnya yang senantiasa istiqomah di dalam mengikuti ajaran beliau. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada istilah tak kenal maka tak kenal maka tak sayang. Itu sinetron ya. Kalau di sinetron begitu, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal ya ta'aruf ya. Tak kenal maka ta'aruf ya. Tentu kebanyakan di antara hadirin baru sekarang ketemu dengan saya ya. Karena memang belum pernah. Saya ini orang Tasik jauh. Kalau di Bandung pasti kita belum pernah ketemu ya, sebagian besar. Diperkenalkan sebagaimana tadi disebutkan oleh MC, saya Puput Saiful Rahman. Sehari-hari saya di Tasikmalaya, di antaranya aktif mengisi kajian-kajian ekonomi syariah, kajian-kajian ekonomi syariah atau bahasa lainnya fikih muamalah. Fikih muamalah. Apa itu fikih muamalah? Fikih muamalah itu yaitu ilmu yang mempelajari tata aturan hubungan sesama manusia. Terkhusus lagi yang saya sering sampaikan yaitu fikih muamalah maliyah. Yang mana dalam fikih muamalah maliyah ini dibahas tentang bagaimana praktik jual beli, sewa menyewa, hutang piutang, kerjasama usaha yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, yang sesuai dengan syariat Islam. Itu keseharian saya. Kalau di Tasik itu banyak komunitas. Banyak komunitas-komunitas bahasa kitanya mungkin sekarang bahasa gaulnya komunitas hijrah begitu ya, komunitas hijrah. Jadi komunitas hijrah ini mereka yang dulunya itu praktisi lembaga keuangan. Nah, ada yang mantan bankir, mantan pegawai bank, ada yang mantan leasing ya, mantan yang mereka dulunya bisnis di lembaga keuangan konvensional dengan sistem riba. Nah, di Tasik ini alhamdulillah banyak. Tasik dan Priangan Timur khususnya ya. Jadi ada yang namanya MTR. Kalau MTR ini nasional, masyarakat tanpa riba. Kalau yang untuk lokalnya itu TBR, ya, Tasik bebas riba. Ada lagi CBTR, Ciamis berkah tanpa riba. Terus ada lagi GTR, Garut tanpa riba. Terus ada lagi CBR, bukan Honda ya. CBR ini Ciawi bebas riba. Terus ada lagi Bantar ini Banjar tanpa riba. Terus ada lagi Pagar ini Pagar Ageng, Panjalu bebas riba. Riba semua belakangnya. Nah, ini banyak. Selain itu saya juga rutin mengisi di kajian rutin malam Rabuan ya, di Tasik ini malam Rabuan rutin. Kalau yang malam Rabuan ini para pesertanya itu kebanyakan para pemilik showroom mobil ya, para pemilik showroom mobil yang mereka dahulunya kerjasama dengan leasing ya, tapi mereka alhamdulillah sudah tobat hijrah. Akhirnya dari tadinya suka kerjasama dengan leasing karena mereka punya MOU, kemudian jualnya sekarang menjadi cash gitu ya, menjualnya secara cash. Nah, itu mungkin sebagai gambaran ya siapa saya gitu ya. Terus di samping itu saya juga secara lisensi alhamdulillah terdaftar di Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia atau DSN MUI ya. Jadi insya Allah apa yang saya sampaikan mudah-mudahan tidak keluar ya, dari apa yang sudah digariskan oleh diantaranya oleh para ulama, khususnya lagi ulama-ulama yang tergabung di Dewan Syariah Nasional atau DSN Majelis Ulama Indonesia. Baik, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Tema kita pada kesempatan hari ini yaitu bekal bisnis untuk bekal syar'i untuk para pebisnis.
bekal ilmu syar'i untuk para pebisnis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara dinul Islam, berbicara aturan Islam, Islam ini merupakan agama yang sempurna, agama yang komprehensif, syumul, sehingga apapun yang kita butuhkan sebetulnya sudah ada di dalam Islam ini. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan. Pada hari ini telah kesempurnaan untukmu agamamu, telah kucukupkan bagimu nikmatku, dan telah kuridhoi Islam menjadi agama bagimu. Al-Maidah ayat 3. Dan Al-Maidah ayat 3 ini merupakan ayat terakhir yang Allah turunkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada peristiwa Haji Wada, Haji perpisahan. Di Al-Maidah ayat 3 ini Allah tegaskan bahwasanya dinul Islam ini telah sempurna, tidak ada kurang sedikit pun. Semua yang Allah turunkan kepada Rasulullah telah sempurna. Semua rumus-rumus kebahagiaan, rumus-rumus keselamatan, rumus-rumus kesuksesan dunia maupun akhirat, semuanya sudah ada di dalam Islam. Sudah termaktub di dalam Al-Quran. Sehingga ketika ada orang mencari aturan, mencari rumus, mencari pola hidup dari luar Al-Quran, dari luar Islam, maka tentu dia akan menjadi orang yang celaka, menjadi orang yang tersesat, merugi. Kata Allah dalam Quran surah Ali Imran 85, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa man yabtaghi ghairal islami dinan falan yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Barang siapa yang mencari din selain Islam, mencari aturan hidup selain Islam, maka tidak akan diterima darinya. Jadi kalau kita nyari rumusan bisnis dari luar Islam, mungkin bisnis kita secara jangka pendek dunia untung, biar gampang, udah sekarang mau pakai riba aja, kan gampang. Riba itu kan enteng banget. Kita punya uang 10 juta, tinggal kita pinjamkan ke orang dengan bunga 10%, untungnya udah pasti. 10 juta, pokoknya untungnya 10%, berarti 1 juta. Berarti uang saya nanti kalau saya pinjamkan dengan sistem riba, nih saya kasih pinjaman 10 juta, tapi nanti wayangnya dikembalikan 10 juta plus 1 juta. Jadi saya dapat 1 juta, jadi 11 juta nanti hasil akhirnya. Enak kan? Enak. Tapi kata Allah, wa may yabtaghi ghairal islami dinan, kalau kita mengambil pola hidup di luar Islam, fala yuqbal minhu, maka tidak akan diterima darinya. Amalannya tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, wa huwa minal khasirin, dan dia nanti di akhirat akan termasuk orang-orang yang merugi. Ini berlaku umum, tidak hanya dalam hal ibadah, akan tetapi juga dalam hal muamalah. Dalam hal ibadah kita harus manut, harus turut pada aturan Islam. Dalam hal muamalah pun kita dituntut untuk mengikuti aturan Islam. Jangan parsial, jangan setengah-setengah. Jangan sampai kita menjadi pribadi-pribadi yang soleh secara individu, ibadah kita bagus pada Allah Subhanahu wa taala, tapi dalam hal muamalah, hubungan sesama manusia kita buruk. Hubungan dengan tetangga kita buruk. Dalam jual beli kita suka menipu. Dalam hutang piutang kita suka ingkar janji. Dalam urusan bisnis kita suka tidak menepati janji. Seorang muslim bukan seperti itu. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 208, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam ini secara kaffah, secara menyeluruh. Jangan setengah-setengah, jangan parsial. Wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, dan janganlah kalian mengikuti bisikan setan. Karena biasanya setan itu akan senantiasa
membisikkan kepada kita perkara-perkara yang hakikinya sejatinya perkara ini buruk. Akan tetapi setan akan menghiasinya, ya, menjadikan perkara ini seolah-olah baik. Contoh riba. Ya, contoh riba. Riba kalau ditanyakan kepada mayoritas kaum muslimin, kalau kita tanya kepada kaum muslimin, kepada tetangga kita misalkan di rumah atau kepada saudara kita di kampung, kita tanya kepada mereka, Pak, Bu, Bi, Mang, air riba itu haram halal? Mereka sepakat pasti akan menjawab riba itu apa? Haram apa halal? Haram, pasti ya. Yakin ya? Yakin. Ketika bapak atau ibu nanya ke saudara-saudara kita, ke teman-teman kita, teman kerja, teman bisnis, ketika kita nanya kepada mereka apa hukum riba, ya, pasti sebagian besar atau mayoritas atau bahkan mungkin keseluruhannya akan menjawab bahwasanya riba ini apa? Haram. Ya. Sepakat seluruh kaum muslimin menyatakan riba ini haram. Tapi dasar setan tadi akan menghiasi sesuatu yang buruk menjadi seolah menjadi indah. Istilah riba diganti. Kalau tadi riba sepakat semuanya haram. Ditanyakan apa hukum riba? Haram. Tapi ketika ditanya apa hukum bunga? Haram. Riba haram, bunga haram. Soalnya yang terpikir di pikiran kita, ya, dalam benak kita, ketika dikatakan bunga, bayangkan bunga. Coba bayangkan. Yang namanya bunga itu warnanya ada yang merah, gitu ya. Ada yang putih, ada yang kuning, ya. Indah, ada yang ungu dan seterusnya. Ya, ada yang wangi, bunga mawar, bunga melati, gitu kan. Ketika dirubah istilahnya, kaum muslimin banyak yang tertipu. Ya. Ketika istilah riba kemudian diganti dengan istilah bunga, maka kaum muslimin banyak yang tertipu. Ya, oh ini kan bunga, ini kan kecil persentasenya. Ya. Kalau besar ya itu riba, kalau kecil nggak riba. Dan mereka tertipu dengan istilah berlipat ganda. Yang haram itu yang al-'afah mudha'afah katanya. Kalau yang ringan, yang kecil itu tidak riba karena tidak memberatkan. Nah, nanti kita akan membahas insya Allah. Jadi setan akan terus berupaya menjerumuskan manusia, menyesatkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mereka akan bermain logika, diantaranya bermain istilah, ya, membuat sesuatu yang hak menjadi samar-samar. Sesuatu yang batil tanpa tampak di mata kita seolah-olah dia itu adalah hak. Riba jelas batil, bahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala disampaikan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 278-279. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minal riba in kuntum mu'minin. Fa in lam taf'alu fa'dhanu bihaqqin minallahi wa rasulih. Wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum la tadlimuna wa la tudlamun. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah menyeru orang yang beriman, ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah. Wa dharu ma baqiya minar riba, tinggalkan oleh kamu sisa-sisa riba. In kuntum mu'minin, kalau kamu beriman. Kalau kamu beriman tinggalkan riba. Kalau enggak ya udah lanjut aja. Lanjut saja ribanya, ya. Go ahead, gitu ya. Lanjutkan saja. Fa'ilam taf'alu, kalau kamu tidak melakukannya, masih juga ngeyel dengan ribamu, ya. Fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih, maka tunggulah perang dari Allah dan Rasulnya. Jadi diancam perang riba itu, ya, diancam perang. Sehingga ketika ada yang datang kepada Imam Malik, intinya orang ini datang kepada Imam Malik bertanya, apa dosa yang lebih besar daripada minum khamr, gitu ya. Imam Malik sebelumnya beliau nggak langsung menjawab. Orang ini datang lagi, sampai kemudian beberapa hari datang lagi, kemudian kata Imam Malik, ternyata dosa yang lebih besar daripada minum khamr adalah riba.
riba. Karena tidak ada dosa di dalam Al-Quran yang diancamkan perang kecuali dosa riba. Diancamkan perang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa in lam taf'alu fa'dhanu biharbin minallahi wa rasulih wa in tubtum falakum ru'usu amwalikum. Apabila kamu bertobat, yang berhak kamu ambil, yang berhak kamu tagih lagi dari si debt itu adalah ru'usu amwalikum, ra'sul malnya saja. Pokoknya saja. Kalau tadi kita pernah meminjamkan uang 10 juta, maka yang berhak kita tagih lagi adalah yang 10 juta. Tidak boleh ada lebih sedikit pun, meskipun cuma 1%. Ini meskipun cuma 1%. La tadlimuna wa la tudlimun. Dengan cara seperti itu, ya, kamu tidak menzalimi dan juga tidak akan terzalimi. Nah, riba ini masya Allah dosa yang sangat besar. Ya, riba ini dosa yang sangat besar sekali. Akan tetapi oleh setan dihiasi. Ya, maka kata Allah tadi wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Innahu lakum aduwwun mubin. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau kita kembali kepada konsep bangunan Islam, tadi dikatakan bahwasanya Islam ini adalah bangunan yang indah, bangunan yang sempurna, ya. Bangunan yang dibangun di atas fondasi akidah, kemudian tiang-tiangnya adalah syariat, ya. Tiang-tiangnya adalah syariat, atapnya, ya, gentengnya, penutupnya adalah akhlak. Jadi dibangun di atas fondasi akidah, ya. Akidah yang kuat tentunya, yang tidak mudah goyah. Kemudian tiang-tiangnya adalah syariat, kemudian atapnya adalah akhlakul karimah. Jadi secara garis besar bangunan Islam yang sempurna ini terdiri dari bangunan akidah, kemudian syariat, kemudian akhlak. Akidah berbicara tauhid, berbicara masalah pemurnian tauhid, penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Dalam hal akidah kita dituntut untuk memurnikan akidah kita, keyakinan kita, membersihkannya dari noda-noda syirik, dari kemusyrikan. Ini fondasi awal, fondasi dasar. Dan fondasi ini harus dimiliki oleh siapapun seorang muslim, dimanapun posisi dia, apakah dia sebagai pedagang, sebagai guru, sebagai ibu rumah tangga. Fondasi akidah ini adalah fondasi yang paling penting. Karena lepas fondasi akidahnya, rusak fondasi akidahnya, sudah lepas keseluruhannya. Ini akidah. Kemudian syariat. Syariat ini secara global, ya, sambil digambar silahkan, ya, bikin bagannya Islam, bikin akidah, terus syariat, terus akhlak, ya, gitu. Bikin bagan strukturnya. Syariat secara garis besar terbagi menjadi dua. Ada yang dinamakan syariah ibadah. Ya. Syariah ibadah ini mengatur hubungan vertikal antara hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hubungannya vertikal untuk ibadah ini. Hubungannya vertikal antara kita makhluk dengan Khaliq. Ya. Makhluk dengan Khaliq, hamba dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, antara abid dengan ma'bud. Jadi syariat ibadah. Ini syariah ibadah. Nah, syariah tidak hanya syariah ibadah, ya, tidak hanya syariah ibadah. Akan tetapi ada juga syariah muamalah. Ya, ada syariah muamalah. Bikin strukturnya kepada, ya. Jadi syariah ibadah mengatur hubungan vertikal antara makhluk dengan Khaliq, ya,
di situ diatur fikih ibadah. Ya, untuk syariah ibadah itu ada fikih apa? Ibadah, fikih toharoh, fikih sholat, fikih saum. Ini semuanya ya masuk kepada ranah fikih apa? Di ibadah. Yang sering Bapak Ibu pelajari selama ini adalah fikih ibadah. Fikih sholat, gimana sholatnya supaya benar, supaya sholatnya syarat dan rukunnya benar, dari mulai toharoh, kemudian tata cara sholatnya, gerakan-gerakannya, rukunnya, syaratnya, dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Ini fikih sholat dan ini masuk pada fikih ibadah. Fikih haji, ya. Fikih zakat, ini pun sama. Fikih zakat masuk pada ranah fikih ibadah. Pokoknya setiap yang mengatur secara langsung hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala diatur dalam ranah fikih ibadah. Tapi jangan dilupakan, selain tadi syariah ibadah, ada yang namanya syariah muamalah. Ya, ada yang namanya syariah apa? Muamalah. Kalau tadi dalam syariah ibadah diatur hubungan vertikal dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, maka dalam syariah muamalah yang diatur adalah hubungan horizontal. Hubungan horizontal antara hamba dengan hamba, makhluk dengan makhluk, antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Supaya jangan ada perselisihan, jangan ada permusuhan, jangan ada perpecahan, jangan ada masalah dan sebagainya. Dalam syariah muamalah ini, maka ilmunya adalah fikih muamalah. Fikih apa? Fikih muamalah. Dan fikih muamalah ini, Bapak Ibu sekalian, ini luas sebetulnya. Di situ diatur fikih munakahat diantaranya. Nah, ini adik-adik yang belum nikah belajar fikih munakahat. Nah, apa udah nikah semua? Udah nikah semua nih? Oh, ada yang belum? Mau belajar fikih munakahat ya. Kalau yang menambah, sama belajar juga. Fikih munakahat. Biar benar nikahnya. Iya, munakahat. Fikih munakahat. Diatur di situ fikih tentang bagaimana supaya nikahnya benar. Supaya nikahnya benar-benar menghasilkan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, barokah. Fikih munakahat. Kemudian ada lagi fikih jinayah atau jinayat. Nah, fikih jinayat ini mengatur hubungan apa? Mengatur urusan hukum pidana. Ini ada dalam Islam. Ya, jadi jangan aneh gitu ya. Islam itu ada mengatur tata aturan hukum dan seterusnya. Fikih jinayat. Nah, sekali lagi fikih muamalah itu luas sekali ya, kalau disebutkan satu persatu banyak. Nah, ada bagian dari fikih muamalah ini yang hari ini kaum muslimin banyak melupakannya, banyak yang terlena. Di antaranya adalah fikih muamalah maliyah. Ya, fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah. Oh, tadi munakahat dalam pernikahan, jinayah, masalah hukum, pidana dan seterusnya. Fikih muamalah maliyah ini mengatur urusan bagaimana seorang muslim mengelola hartanya sesuai dengan aturan Islam, supaya apa yang dia kelola ini terhindar dari perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena keseharian kita, Bapak Ibu sekalian, dari mulai bangun sampai kepada tidur, ya, dari bangun tidur sampai tidur lagi, ya, ini semua tidak lepas dari yang namanya urusan muamalah. Dari urusan apa? Muamalah. Ibu-ibu tadi ada yang beli ke warung, ada yang belanja ke warung, Bu. Ada yang belanja. Nah, kita belanja ke warung, ada akad jual beli. Bagaimana supaya akad jual belinya benar? Bagaimana supaya akad jual belinya sah? Bapak-bapak yang profesi sebagai pebisnis, ada yang pedagang. Ya, bagaimana supaya berdagangnya benar-benar dibangun di atas dasar at-tarodi atau antarodin, saling ridho. Bagaimana supaya bisnisnya sesuai syariat, ya, kerjasama usahanya barokah, syirkahnya, mudorobatnya barokah. Nah,
Nah, ini diatur dalam fikih muamalah maliyah. Fikih muamalah maliyah, yaitu fikih muamalah yang terkait dengan urusan harta. Bagaimana kita mengelola harta yang benar. Dan kalau Bapak Ibu mendengar istilah fikih muamalah hari ini, ya, yang sudah disampaikan oleh para asatidz di ceramah-ceramahnya, di kajian-kajiannya, ya, baik di YouTube, di televisi misalkan, ataupun di kajian-kajian, fikih muamalah yang dimaksud adalah fikih muamalah maliyah. Ya. Jadi fikih muamalah maliyah itu sekarang sudah disebutnya dalam fikih muamalah, secara ringkas fikih muamalah. Jadi kalau yang mengatakan fikih muamalah itu sebetulnya disampaikan adalah fikih muamalah maliyah. Karena memang kebanyakan transaksi terkait dengan harta, itu tidak uang, itu kan emas, perak, aset dan seterusnya. Ini adalah fikih muamalah maliyah. Ini syariat. Tadi kembali lagi ke awal syariat, ya. Syariat ini adalah syariat ibadah, ada syariat muamalah. Dan yang terakhir yaitu akhlak. Jadi bangunan Islam yang sempurna ini secara garis besar ada akidah, syariat, dan akhlak. Akidahnya bagus, fondasi tauhidnya bagus, maka tiang-tiangnya pun harus bagus. Syariatnya tidak hanya ibadah, tahajudnya bagus, sholat berjamaahnya bagus, tapi hati-hati praktik bisnisnya pun harus bagus. Ya. Hubungan dengan tetangganya pun harus bagus. Hubungan dengan tetangga itu kan muamalah. Sehingga banyak di hadis-hadis disebutkan bagaimana Rasulullah SAW mengaitkan antara keimanan kepada Allah dengan akhlak terhadap tetangga. Kata Rasulullah SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Ya. Kata Rasulullah gimana? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, di antaranya. Atau kita sebutkan seluruhnya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka jagalah lisannya. Berbicaralah yang baik, kalau tidak bisa lebih baik diam. Karena kalau kita tak bisa menjaga lisan, bisa saja lisan kita ini menyakiti hati saudara kita. Ini muamalah. Ini muamalah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, ya, barang siapa yang mampu bertauhid kepada Allah, ya, beribadah kepada Allah, falyukrim jarahu, muliakanlah tetangganya. Ya. Jadi rumus orang muslim itu harus baik dengan semua. Baik terhadap vertikal kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan tetangga pun kita harus baik. Ini muamalah. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, muliakanlah tamunya. Ini pun muamalah. Selalu Rasulullah banyak dalam hadis-hadisnya menggabungkan urusan ibadah dan urusan muamalah. Harus selalu terkait. Tidak bisa dipisah-pisahkan. Gak bisa kita soleh saja, tahajudnya bagus, tilawahnya masya Allah, bandai juz gitu ya. Kemudian sholat berjamaahnya juga tidak pernah ketinggalan, tapi bisnisnya nih banyak ribanya. Ya, hutangnya dia selalu sudah nama jadir janji. Ya, di Bandung sami jadir janji. Jadir janji. Ya, icuk colek, komunitasnya kayak icuk colek juga di sini. Ya, pernah kita icuk colek. Icuk colek itu ditagih akhirnya isuk. Ditagih di suka nanti kayak sore, terusnya gitu. Isuk sore, jadi icuk colek. Pas dia kerjasama usaha, bisnis, investasi, syirkah, dia melanggar aturan. Nah ini jangan seperti itu. Jadi seorang muslim itu harus menampakkan keindahan. Ibadahnya indah, muamalahnya pun indah. Sehingga kalau akidahnya bagus tadi, syariatnya juga bagus, maka secara langsung akan tercermin dalam akhlak kesehariannya. Ya, akhlakul karimah. Ini
Jadi akidah sebagai fondasi, syariat bilangnya akhlak sebagai atapnya, sebagai hiasannya. Ada bangunan nih, fondasinya bagus, tiang-tiangnya juga bagus, tapi nggak pakai atap, atau atapnya udah pada bolong, sehingga kalau hujan itu bocor-bocor. Bangunannya kira-kira indah tidak? Tidak. Jadi Islam seperti itu. Akidah kita harus bagus, syariah juga bagus, akhlak pun harus senantiasa dibina dengan akhlakul karimah. Jadi Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya kita diantaranya memahami Islam yang syumul ini, ya. Diantaranya dalam Islam yang syumul ini ternyata di situ tidak hanya kita dituntut untuk bagus hubungan kita secara vertikal dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi kita juga dituntut untuk bagus dalam hal muamalah, terkhusus lagi dalam hal muamalah maliyah. Yang mana muamalah maliyah ini adalah keseharian kita. Dan ternyata ketika kaum muslimin merupakan urusan fikih muamalah maliyah ini, ya, maka akan terjadi keadaan sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW kurang lebih 1400 tahun yang lalu di hadapan para sahabatnya, ya. Rasulullah SAW pernah bersabda, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman la yubalil mar'u bima akhadha al-mal amin halalin amin haramin. Kata Rasulullah, la ya'tiyanna 'alan nasi zaman, akan datang suatu masa kepada manusia, akan datang suatu zaman kepada manusia di mana pada zaman tersebut la yubalil mar'u bima akhadha al-mal, kebanyakan manusia tidak lagi memperdulikan terkait dengan harta yang dia bawa pulang ke rumahnya. Amin halalin, amin haramin. Apakah hartanya bersumber dari yang halal atau bersumber dari yang haram? Dulu ketika para sahabat mendengar hadis ini mungkin bagi mereka aneh, ya? Karena kita tahu para sahabat ini adalah orang-orang yang sangat hati-hati dalam urusan ini, orang-orang yang sangat waspada dari perkara yang haram, ya. Sehingga ada satu sahabat, ya, yang mana sahabat ini beda daripada yang lain. Kalau sahabat yang lain biasanya bertanya kepada Rasulullah itu bertanya tentang bagaimana cara masuk ke surga, gitu ya. Kalau sahabat yang satu ini bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, apa amalan yang bisa menyebabkan masuk neraka, gitu. Sehingga aku bisa berhati-hati dari amalan tersebut. Siapa sahabatnya? Hudzaifah bin Yaman, ya. Hudzaifah bin Yaman aneh daripada yang lain. Kalau yang lain tanya, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku amalan yang bisa menghantarkanku ke surga, amalan yang dicintai Allah. Kalau Hudzaifah itu beda, eksentrik orangnya, beda daripada yang lain, ya. Dia kalau nanya ke Rasulullah itu justru menanyakan perkara apa yang dibenci Allah, perkara apa yang bisa menyebabkan masuk neraka, sehingga saya kata dia bisa berhati-hati dari perkara tersebut. Inilah Hudzaifah bin Yaman yang digelari sahibu sirri Rasulullah SAW, pemegang kunci-kunci rahasia Rasulullah SAW. Nah, para sahabat orang yang hati-hati. Rasulullah mengabarkan nanti pada akhir zaman kata yang akan datang manusia itu mereka tidak lagi mempedulikan, tidak lagi peduli halal dan haram. Yang penting bisa membawa pulang ke rumah, yang penting bisa ada uang untuk jajan anak, yang penting saya bagus di mata tetangga, tetangga kebeli mobil, saya pun harus kebeli mobil meskipun harus dengan cara riba misalkan. Orang bisa masuk kerja di tempat pekerjaan yang munafik, saya pun harus bisa, maka masuk dengan cara riswah, dengan cara suap, menyuap, menyogok, ya, dengan cara menyogok. Seperti itu kebanyakan kita hari ini. Ini persis bagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW tadi, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang disampaikan oleh Rasulullah SAW ini secara garis besar, secara global, ya, ada dua kelompok. Orang-orang yang tidak peduli tadi, yang kata Rasulullah tidak peduli terkait halal haram itu, secara garis besar ada dua kelompok. Kelompok pertama adalah mereka yang memang hidupnya untuk dunia. Nah,
Artinya menjadikan dunia sebagai tujuan utama, menjadikan dunia sebagai goal settingnya. Nah, jadi goal settingnya bukan lagi akhirat tapi dunia. Nah, sehingga karena tujuan utamanya dunia, apapun akan dia lakukan. Yang penting tujuannya tercapai. Mau halal mau haram tabrak saja. Orang-orang seperti inilah yang didoakan celaka oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kata Rasulullah, "Ta'isa Abdul Dinar, wa ta'isa Abdul Dirham, wa ta'isa Abdul Khabisah." Semoga Allah memberikan kecelakaan kepada hamba-hamba dinar, hamba-hamba dirham, hamba-hamba fashion, pakaian. Sehingga orang-orang seperti ini, ya, mereka yang terlalu mementingkan dunia daripada akhiratnya, maka bagi mereka ketika mereka mau bertobat harus mengevaluasi, bermuhasabah terkait dengan keimanan. Ini yang pertama. Yang kedua, golongan yang kedua yaitu golongan yang sebetulnya dalam hatinya masih ada rasa takut kepada Allah. Ya. Dalam hatinya masih ada rasa khusyuk, dhamir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika disebutkan nama Allah, hatinya masih suka bergetar. Ketika disampaikan kepadanya tentang surga dan neraka, ya, ketika disampaikan kepadanya surga, dia akan bahagia. Ketika disampaikan kepadanya tentang neraka, dia pun akan takut, ya, merasa ketakutan. Pokoknya ketika disampaikan kepadanya syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang nomor dua ini sebetulnya masih ada perasaan khusyuk dan takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akan tetapi, ya, dikatakan golongan kedua ini mereka belum pernah, dari mulai mereka baligh sampai mereka dewasa, belum pernah mengkaji, mempelajari fikih muamalah, maka golongan kedua pun sangat mungkin jatuh pada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sangat mungkin jatuh pada apa? Perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa buktinya? Ada asar, ya, dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, "Man tajara qabla an yatafaqqaha fid din faqad irtatama fir riba tsumma irtatama." Barang siapa yang berbisnis, ya, barang siapa yang berniaga, man tajara, barang siapa yang berniaga qabla an yatafaqqaha fid din, sebelum dia bertafaqquh fid din. Khususnya tafaqquh fid din di sini dalam bidang fikih muamalah. Nah, karena ilmu din yang mempelajari ilmu bisnis ya fikih muamalah. Nah, barang siapa yang berbisnis sebelumnya dia belum pernah mempelajari fikih muamalah, faqad irtatama fir riba tsumma irtatama, maka pasti dia akan jatuh pada perkara riba, semakin jatuh dan semakin jatuh. Jadi golongan nomor dua pun karena dia tidak membekali diri dengan ilmu fikih muamalah, lambat laun dia pun sama akan jatuh kepada urusan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak hanya riba sebetulnya, banyak ya yang diharamkan itu. Tidak hanya riba, secara garis besar yang diharamkan dalam muamalah ini, ya, ada zalim. Zalim contohnya nipu, menyembunyikan cacat barang, ini zalim berarti. Kita jualan barang ini, wah ini kualitasnya bagus, ini nomor satu, padahal ternyata misalkan KW, ya. Atau wah ini pernah bagus, gak ada cacatnya sama sekali, padahal dia tahu di situ ada cacatnya dan dia sembunyikan cacatnya itu dengan sengaja. Ini zalim berarti. Zalim. Kemudian yang kedua gharar. Gharar itu ketidakjelasan. Gharar. Gharar ini temannya maisir. Maisir itu apa? Perjudian, ya, gambling, spekulasi, ya, spekulasi, untung-untungan. Terus yang terakhir riba. Bisa zalim, bisa gharar atau riba. Sehingga kata Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, sebuah transaksi bisnis yang dilakukan oleh seorang itu sah
unsur zalim, unsur gharar, dan unsur riba. Ini kata Syekh Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini golongan yang kedua. Ya, golongan yang kedua ini Masya Allah, orangnya soleh sebetulnya. Ibadahnya bagus, rajin. Mungkin kita pun pernah menjadi golongan yang kedua ini. Ya. Karena kita nggak paham hakikat riba, kemudian kita terjerumus ke dalam dosa riba. Ya. Karena kita nggak paham tentang hakikat gharar, maka kita pun jatuh pada urusan gharar ini. Karena kita nggak paham bagaimana zalim dalam muamalah, yang penting untung tadi, ternyata zalim juga diharamkan. Mungkin kita pun pernah berbuat zalim dalam hal muamalah ini. Ya. Maka bagi golongan yang kedua, ya, apa solusinya adalah ilmu. Solusinya apa? Ilmu. Ya. Mari kita hidupkan lagi kajian-kajian ilmu, khususnya kajian-kajian ilmu yang terkait dengan fikih muamalah. Yang hari ini banyak di antara kaum muslimin yang melupakan, ya, lupa dengan kajian ini, kajian fikih muamalah ini. Dan solusi yang ketiga, bagaimana supaya kita terhindar dari diharamkan ini, ya, selain ilmu adalah pentingnya kerjasama di rumah tangga. Berarti kalau yang belum nikah berarti pentingnya mencari pasangan yang soleh atau solehah, yang belum nikah, ya. Karena kalau istrinya solehah, insya Allah gampang. Dan kita harus soleh dulu tentunya. Terus sebagai yang sudah berumah tangga, ya, penting kerjasama antara suami dan istri. Istri mengingatkan suaminya, ya, mengingatkan, pastikan harta yang dibawa ke rumah itu yang halal saja. Gitu. Ini sebagaimana halnya para istri-istri salafus saleh begitu. Setiap kali suami-suami yang mau berangkat kerja, mau berbisnis, mau berniaga, istri-istrinya suka mengingatkan, wahai suamiku, kurang lebihnya begitu. Wahai suamiku, sesungguhnya kami di rumah ini kuat, ya, untuk menahan lapar dan haus. Kami kuat untuk lapar haus, kami kuat, kami siap. Nah, tapi untuk masuk ke dalam neraka kami tidak siap, kami tidak akan kuat. Maka dari itu, wahai suamiku, pastikan harta yang kamu bawa pulang ke rumah adalah dari yang halal saja. Ini para istri salafus saleh. Nah, istri-istri, para ibu rumah tangga seperti itu nanti. Ingatkan suami-suaminya, ya. Mereka akan berbisnis, akan berniaga, akan bekerja, ingatkan seperti itu. Setiap kali suaminya misalkan memberikan ada uang tambahan, misalkan gajinya itu 1 juta biasanya, terus dia ngasih tambahan, jadi ini ada rezeki 200.000 misalkan, tanya, Bu, ini dari mana? Ya, uangnya halal atau tidak? Gak apa-apa, ya, gak apa-apa. Itu kontrol, ya, filter internal dalam rumah tangga kita. Tanya, kan gajinya 1 juta atau 2 juta misalkan, sosialnya ngasih ke kita, nih ada tambahan nih, alhamdulillah, tanya, gak apa-apa. Dan suami pun harus paham, oh sini itu percaya, lagi itu. Ya. Justru itu, masya Allah, istri kita sedang mengingatkan kita. Nah, demikian barangkali hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, untuk materi saya kira cukup. Silakan barangkali ada pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian terkait dengan fikih muamalah khususnya. Ya. Apakah misalkan transaksi ataupun akad yang biasa Bapak Ibu lakukan keseharian, silakan. Barangkali ada yang masih bingung, silakan bisa ditanyakan. Kalau saya bisa menjawab, insya Allah saya jawab hari ini. Kalau tidak, berarti PR, gitu ya. PR. Maka kalau ada pertanyaan, kalau ibu mungkin pilih pameng, pilih dari serat, karena pasan udah panitia, tapi pilih langsung maka. Maka. Baik, jazakallah. Ada Ustaz Pun yang sudah menyampaikan materinya yang begitu luas. Mungkin suasana kajian sudah mulai panas, Ustaz. Nah, itu juga para hadirin mulai kira-kira dipingin aja ya. Mungkin untuk sesi pertanyaan mungkin dibuka 2 pertanyaan saja dulu, satu dari Ikhwan, satu dari Akhwan, seperti itu. Maka untuk dari Ikhwan, kali ada yang mau bertanya, silakan.
Acungkan tangannya. Silakan. Ada sultan salam nggak? Baik. Pas duluan. Dari Ahwan. Mau langsung atau ditulis? Langsung saja. Saya mau tanya, bagaimana hukum di tempat kerja kita ketika kita didaftarkan secara pihak ya oleh perusahaan di BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan. Nah, nanti itu kan yang saya tahu adalah kami ya dalam kerja itu. Kan nanti ketika saya keluar kerja, apakah saya berhak menggunakan fasilitas yang disediakan perusahaan atau bagaimana solusinya kalau kan? Dan satu lagi yang masalah BPJS Ketenagakerjaan itu kan nanti setelah saya keluar kerja itu diambil dari saya. Nah itu bagaimana mas dari keluarga? Terima kasih. Mau dijawab langsung atau kamu dulu saja? Kamu dulu. Enggak sih. Bismillah, assalamualaikum. Pak Ustadz bertanya, ini ada yang bertanya lewat WhatsApp. Beliau bertanya seperti ini, Ustadz bagaimana hukumnya hobi memelihara burung? Terus bagaimana hukum kompetisinya burung itu? Terus pertanyaan yang kedua, adakah kan di kita banyak pegadaian ya, adakah pegadaian yang sesuai syariat gitu? Soalnya masih belum dipahami. Mungkin itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari tadi mengenai BPJS ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Dan pertama dari akhwat tadi menanyakan bagaimana hukumnya kita kerja nih ya, sebagai karyawan dan oleh perusahaan ya, didaftarkan menjadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Karena memang seperti itu aturannya kan, biasanya kalau perusahaan-perusahaan yang sudah besar itu ada aturan undang-undang memang mengikat yang harus mendaftarkan karyawannya untuk menjadi peserta BPJS ya, peserta BPJS Kesehatan atau Ketenagakerjaan. Karena kita bekerja di perusahaan tersebut misalkan, otomatis kita pun terkena imbasnya. Kemudian kita pun didaftar oleh perusahaan jadi peserta BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Kita bahas dulu BPJS Kesehatan. Hukum yang berlaku dalam BPJS Kesehatan, di situ adanya unsur gharar ya, atau unsur maisir. Unsur apa? Gharar. Apa itu gharar? Gharar itu singkatnya begini: membayar sesuatu yang belum pasti ya, dengan sesuatu yang pasti. Itu gharar. Ulangi. Membayar sesuatu yang belum pasti dengan sesuatu yang pasti. Nilai manfaat dari asuransi pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Misalkan kita nih daftar asuransi kesehatan. Nilai manfaat itu artinya kalau kita sakit kemudian di cover biayanya oleh asuransi tersebut. Pertanyaan
ya, nilai manfaat tersebut ini pasti kita dapat atau tidak? Tidak. Ya. Kalau sakit meureunna di cover, ya. Kalau nggak sakit ya udah nggak ada. Artinya kalau terjadi risiko berarti bisa cair. Kalau tidak terjadi risiko tidak cair. Misalkan asuransi kebakaran. Ya namanya asuransi kebakaran berarti bisa cair kalau terjadi kebakaran. Gedungnya kebakaran baru kemudian cair. Ya. Asuransi kecelakaan baru cair asuransinya kalau terjadi kecelakaan. Ini pasti atau tidak? Pasti atau tidak? Tidak. Ya. Ini tidak pasti kan? Ini nilai manfaat yang akan kita dapatkan ini sesuatu yang tidak pasti. Sementara kita bayar premi, betul? Bayar apa? Premi. Ya dalam asuransi itu istilahnya premi. Bayar premi setiap 1 bulan sekali. Ini pasti atau tidak bayarnya? Pasti. Ya, rutin tiap bulan kita bayar. Ya, 1.000. Harusnya dalam jual beli, yang namanya jual beli, apakah jual beli ataupun sewa, ini sesuatu yang pasti ditukar dengan sesuatu yang pasti. Itu jual belinya sah. Saya punya handphone, ya punya handphone, dijual ke Ustaz datang, Ustaz ini saya jual punya. Ya, saya menyerahkan HP, dia menyerahkan uang ke saya. HP-nya pasti, uangnya pun pasti. Ini jual beli yang sah. Tapi kalau begini, kata Ustaz ini saya beli HP-nya 1 juta, tapi saya barang belum ada dan belum pasti bisa menyerahkan barang ini. Misalkan barangnya lagi ada di mana, ini sesuatu yang tidak pasti. Menukar sesuatu yang pasti dengan sesuatu yang tidak pasti dalam istilah syariah namanya gharar. Apa? Gharar. Dan gharar ini khususnya gharar yang nisbahnya besar, ya. Gharar yang nisbahnya besar. Jadi gharar ini sedikit berbeda dengan riba, ya. Sedikit berbeda dengan riba gharar ini. Kalau riba, ya perhatikan. Kalau riba mau kecil mau besar haram. Itu rumusnya, ingat ya? Ingat. Riba mau kecil mau besar haram. Ridho tidak ridho haram. Itu riba. Besar kecil haram. Tapi gharar berbeda. Ya. Gharar yang haram itu ada spesifikasinya. Gharar yang bagaimana yang haram? Gharar yang besar. Gharar yang besar. Gharar yang besar. Kemudian yang kedua, gharar haram adalah gharar yang ya bukan dalam akad hibah. Ya. Kalau gharar dalam akad hibah itu tidak haram. Ya. Gharar dalam akad hibah tidak haram. Mau bukti? Ayo bukti Adil. Ayo kabungur nikahan walimahan, ya. Ayo ngajuli walimah yang keren tuh. Yang betul. Yang mau sok atau bagi bayar. Nggak ada jadi kita. Nggak presti. Ya betul dulu waktu walimah. Ada yang datang ke kita, ada yang ngasih amplop tuh. Yang ngasih amplop gitu ya. Ada yang ngasih kado, betul nggak? Isi amplopnya besar atau kecilnya kita tahu tidak? Nggak tahu kan? Ini gharar tidak? Gharar tidak? Gharar itu, ya gharar. Amplopnya bisa 5.000, bisa 50.000, ya. Atau bisa jadi amplop kosong, jong. Yang berbeda jong nih, ya. Begitupun apa tadi kado? Oh kadonya besar, ya. Kita tahu nggak isi kado itu? Hah? Isi kadonya tahu tidak? Nggak tahu kan? Nah, isi kadonya kita nggak tahu. Ya, nilainya pun kita nggak tahu. Ini gharar tidak? Gharar. Ya, ini gharar. Tapi karena ini akan hibah, akan pemberian, ya, maka ghararnya gharar yang sah, boleh, nggak apa-apa, nggak haram. Ya. Jadi ulangi, alhamdulillah kemarin udah dapat kajian dari Ustaz Bubun nih, gharar itu ternyata haram. Pas misalkan besoknya walimah,
lupa punten skandalnya dibuka dulu borong. Tidak boleh borong Pak punten, amplopnya dibuka dulu, perlihatkan. Skandalnya dibuka dulu, perlihatkan. Karena kata Ustaz juga borong itu haram. Goror yang haram itu dalam akad bisnis ya. Kalau dalam akad hibah atau akad sosial, goror tidak haram. Kaitan dengan BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan. Bagi pegawai ya, bagi pegawai yang dia didaftarkan oleh perusahaan, dibayarkan oleh perusahaan, dibayarkan oleh perusahaan. Artinya dia nggak bayar sendiri, ya. Dia nggak bayar uang preminya, nggak bayar. Tahu-tahu didaftarkan oleh perusahaan. Bagi dirinya tidak dosa. Buat dianya tidak dosa. Buat si karyawan tidak dosa. Adapun bagaimana, apakah dia boleh memanfaatkan nilai dari BPJS tersebut ketika terjadi klaim, misalkan ketika sakit? Ini wallahu a'lam, para ulama berbeda pendapat. Pendapat yang pertama boleh, sama-sama boleh sebetulnya, boleh. Pendapat yang pertama boleh memanfaatkan senilai nilai premi yang sudah dibayarkan, senilai nilai premi yang dibayarkan. Pendapat yang kedua, ya, boleh memanfaatkan berapapun nilai pencairannya, karena dia akan dihibah oleh perusahaan sebetulnya. Maka dalam hal ini, sekali lagi, kalau dia nggak mendaftar secara pribadi dan dibayarkan oleh perusahaan, ya, menurut pendapat para ulama, termasuk pendapat yang dipegang oleh penulis buku ini, Dr. Erwandi, ini kalau diberikan hibah seperti itu, ini tidak boleh, karena dia sifatnya hibah. Tapi kalau daftar sendiri, nah ini tadi berarti membeli sesuatu yang belum pasti dengan sesuatu yang tidak pasti. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang kedua, BPJS ketenagakerjaan. BPJS itu ada dua ya, ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Ada BPJS kesehatan, ada BPJS ketenagakerjaan. Kalau BPJS kesehatan, dia secara hukum ya, hukum yang berlaku di situ pada umumnya ya, secara besarnya hukum moral yang berlaku. Adapun BPJS ketenagakerjaan, hukum yang berlaku yang secara garis besarnya di situ adalah hukum riba. Hukumnya hukum riba. Kita bayar setiap bulan, ya, premi, untuk kemudian nanti akan dibayarkan di hari tua, gitu kan? Di hari tua sebagai JHT, jaminan hari tua. Nah, ada macam-macamnya. Kalau saya itu ada jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, kemudian jaminan hari tua, ada jaminan pensiun 4 kurang lebih. Kalau untuk JKK, jaminan kecelakaan kerja dan jaminan kematian, akad yang berlaku di situ akan asuransi atau akan goror, sama dengan BPJS kesehatan yang tadi. Kalau untuk jaminan hari tua dan jaminan pensiun, yang berlaku di situ akan riba. Yang berlaku akan riba. Maka apa konsekuensinya kalau kita misalkan didaftarkan oleh perusahaan masuk menjadi peserta BPJS ketenagakerjaan, kemudian nanti misalkan setelah 10-20 tahun yang akan datang kita keluar, kemudian menerima pesangon yang kita tahu secara pasti pesangon itu diambil dari situ, ya, tahu secara pasti nih diambil dari BPJS ketenagakerjaan. Maka langkah yang hati-hati, pesangon tersebut kita ambil sesuai kadar nilai pokok yang kita setorkan. Ya. Nilai pokok yang kita setorkan, misalkan setor per bulannya 100.000, kita jumlahkan saja, misalkan dalam 1 tahun 1.200.000, kali misalkan 20 tahun 1.200.000 kali 20, misalkan berapa? 24 juta, itu yang kita ambil. Ya. Lebihnya dikemanakan? Lebihnya salurkan kepada dana sosial. Lebihnya salurkan kepada dana sosial, mau ke fasilitas umum, atau bahkan ada yang membolehkan diberikan kepada fakir miskin. Nah, diberikan kepada fakir miskin. Kalau ternyata kita yang fakir miskin, gimana? Nah, kalau kita yang ternyata yang fakir miskin, nggak ada lagi penghasilan yang lain, menurut Ibnu Taimiyah boleh kita mengambil untuk kebutuhan selama 1 tahun. Kalau masih ada sisa, yang sisanya ini kembalikan kepada fasilitas umum. Nah, begitu. Allah a'lam bishawab. Yang kedua, pertanyaan tentang burung ya. Ini udah ya BPJS ya. Sekarang
masuk kepada bab burung. Burung, nah, apa hukum kompetisi burung gitu ya? Atau hukum bermain-main burung gitu. Kalau bermain-main itu yang syar'i itu bermain-main melatih kuda diantaranya, kemudian berenang, kemudian bermain-main dengan keluarga, dengan istri. Karena di situ berpahala. Yang belum nikah kan termotivasi ya. Makanya jawab burung. Makanya kita ini sudah nikah banyak pahalanya, ini harus banyak pahalanya gitu yang sudah nikah itu. Segala sesuatunya jadi pahala. Kalau yang belum nikah itu segala sesuatunya jadi dosa. Makanya segera. Itu ya, permainan yang disyariatkan itu diantaranya bermain-main dengan istri, dengan anak, kemudian melatih kuda, memanah, berenang. Adapun permainan di luar itu dilihat konteksnya. Ya. Kalau permainan tersebut mengacu kepada misalkan ada ayat ya yang tidak ayat tentang mempersiapkan itu saya lupa. Ya berapa 60 ya? Nah itu kalau misalkan lomba lari, kita lari ya, bermain-main lari dengan niat misalkan supaya sehat ini kita misalkan bisa ibadah dengan khusyuk dan sebagainya, ini boleh seperti itu. Tapi kalau bermain-main yang sifatnya tidak ada nilai implikasi yang terhadap syariat ya. Ibnu Qayyim rahimahullah beliau membagi definisi maisir atau perjudian ya, itu diantaranya beliau menyatakan bahwasanya namanya maisir itu semua jenis bentuk permainan, baik permainan tersebut dengan tumpangan gitu ya, misalkan judi atau judi ya, ataupun permainan yang bisa melalaikan dari zikrullah. Jadi setiap permainan yang melalaikan dari zikrullah menurut Ibnu Qayyim rahimahullah ini masuk kepada kategori maisir. Artinya dosa. Kalau bermain burung, ya Allah kalau misalkan itu tidak sampai melalaikan dari zikrullah, saya kira kembali kepada hukum asal muamalah itu mubah. Nah, tapi tadi pertanyaannya hukum kompetisi burung gitu ya. Hukum kompetisi burung bagaimana? Jenis perlombaan itu di sini kalau di buku ini dibahas jenis-jenis perlombaan, ada yang masyhur, ada yang tidak. Perlombaan yang masyhur itu adalah perlombaan yang kembali kepada bagaimana memuliakan Islam dan kaum muslimin. Misalkan lomba lari, misalkan lomba mana, lomba berenang, ya, lomba berkuda, misalkan. Nah, ini perlombaan seperti itu perlombaan yang masyhur dan memang zaman dulu juga ada contohnya dipraktekkan oleh para sahabat. Lomba bergulat gitu ya. Tapi perlombaan yang tidak ada implikasinya secara langsung kepada Islam dan kaum muslimin, maka perlombaan tersebut adalah perlombaan yang diharamkan. Terlebih lagi perlombaan tersebut bisa menghasilkan keuntungan misalkan. Allah a'lam bishawab. Jadi sejauh yang saya pahami perlombaan semacam itu ya, perlombaan yang tidak ada implikasinya secara langsung terhadap kemuliaan Islam dan kaum muslimin ya, ini perlombaan yang tidak masyru'. Allah a'lam bishawab. Barangkali nanti ada jawaban lain yang lebih pas, silakan dicari. Mana ada lagi pertanyaan? Tadi satu lagi. Apa? Adakah pegadaian sesuai syariat? Gadai ya. Apa itu gadai? Jadi gadai itu sebetulnya dia ini akan turunan. Jadi selalu akan turun. Biar kita paham, nggak langsung pas ke pegadaiannya. Jadi gadai ini, Bapak Ibu yang diberkahi Allah Subhanahu wa taala, sejatinya akad gadai ini adalah akad turunan. Akad turunan dari apa? Akad turunan dari akad hutang. Nah, akad turunan dari akad hutang. Gadai ini sejatinya dia ada sebagai jaminan atau sebagai bukti keseriusan orang yang berhutang. Nah, dalam syariat Islam disyariatkan ketika ada orang yang minjam uang, disyariatkan ya
sebagai bukti keseriusan dia bahwa dia mampu bayar, ya, adalah dengan menyerahkan barang jaminan, atau dalam istilah syar'inya itu rohan. Rohan ini bahasa kitanya gadai. Bahasa kitanya gadai. Ishtara ta'aman bin Yahudiyyin ila ajalin wa rahanahu dir'an min hadidin. Rasulullah SAW, kata Aisyah radhiyallahu anha, dulu pernah menjadi membeli makanan pokok dari seorang Yahudi dengan cara tempo, berhutang. Wa rahanahu dir'an min hadidin, dan beliau menyerahkan baju besinya sebagai barang gadaian. Dan ketika Rasulullah wafat, baju besi ini masih tersimpan di orang Yahudi tersebut. Jadi gadai ini masyru', boleh, ya, dengan syarat dikarenakan gadai ini adalah akad turunan dari akad hutang, ya, maka gadai yang terjadi tidak boleh gadai yang ribawi, ya, gadai yang bersih dari unsur-unsur riba. Apa contohnya gadai yang masih ada unsur riba? Gadai yang masih ada unsur riba, contoh kalau di kampung-kampung ini ada orang pinjam uang ke kita 10 juta, Pak pinjam uang 10 juta dong, nih ada sawah silahkan kelola. Nah, sawahnya digadekeun, ya, terus mangga kelola we sama hasilnya mangga terima ikhlas dari itu. Nah, ini gadai yang riba. Pak saya pinjam uang 10 juta lah nih, motor saya sampai pakai, mangga silahkan saya mah ridho ikhlas, ini riba. Gadai seperti itu, gadai yang riba, menggadaikan motornya disimpan di orang yang meminjamkan, ini riba. Atau kita minjem ke pegadaian misalkan, ya, terus kita gadaikan motor kita, kita simpan motor kita di sana. Kita pinjamnya 10 juta, tapi harus mengembalikan 10 juta plus bunga. Ada bunga kan pada pegadaian itu, ya, ada bunga. Bunganya pun lebih besar daripada bunga bank, karena bunga di pegadaian itu dihitung per, kalau nggak salah 120 hari, per 30 hari, per hari hitungannya, dia lebih besar. Nah, kalau gadai seperti itu jelas haram, ya, ini jelas haram. Nah, ada nggak gadai yang sesuai syariah? Begitu tadi pertanyaannya. Ada nggak pegadaian yang sesuai syariah? Pegadaian yang sesuai syariah, praktik gadai yang sesuai syariah, kalau dipakai individu dulu nih sebelum ke lembaga. Ada orang menggadaikan motornya di kita, misalkan, Pak saya pinjam uang 10 juta, ini saya simpan barang jaminan motor, ya. Maka motor itu nggak boleh dipakai, ya. Nggak boleh digunakan sebagai manfaat, tambahan manfaat, tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Kullu qardin jarra manfaatan fahuwa riba. Setiap hutang yang mendatangkan untung, mendatangkan manfaat, maka manfaat ini adalah riba. Kita ngasih pinjaman 10 juta. Gara-gara kita kasih pinjaman 10 juta, kita punya nilai manfaat bisa menggunakan motor dengan bebas, nggak usah bayar sewa. Nggak usah bayar sewa, harusnya kan nyewa kan? Harus nyewa. Nah, jadi kita bisa dengan enak menggunakan motor tersebut. Nah, bahkan kalau hutangnya nggak terbayar, terus motornya kita pakai. Sampai saya dulu ada orang dia pernah ngasih pinjaman gitu ya. Saya tahu soalnya orang yang meminjamkan motornya bilang ke saya, ya, itu masya Allah udah bertahun-tahun si motornya ini masih di orang yang meminjamkan itu, karena belum bertemu sampai sekarang. Ini ribanya berlipat-lipat. Ini ribanya berlipat-lipat, hati-hati. Atau tadi sawah, ada yang menggalikan sawah ke kita, ya udah, harusnya kalau udah desa ini paling kita pegang surat-suratnya, ya, misalkan sertifikatnya. Kalau motor tadi BPKB-nya yang kita pegang, jangan motornya kemudian kita pegang kemudian kita pakai. Kalaupun disimpan di rumah kita, ya simpan saja sudah, nggak usah dipakai, nggak usah dimanfaatkan. Kalau ada nilai manfaat gara-gara kita menghutangkan, ini adalah riba. Kullu qardin jarra manfaatan bahwa jangankan begitu, kita meminjamkan uang, ya, meminjamkan uang. Gara-gara kita minjamin uang, misalkan orang yang kita kasih pinjaman itu tiba-tiba jadi bager. Ini Pak lumayan ada bubur ayam. Ini bubur ayam meskipun semangkok ini riba. Bubur ayam riba. Ini Pak lumayan bubur kacangnya, ini bubur kacang riba. Kalau sebelumnya memang baik, dari dulu memang baik, ya, suka berkirim makanan ke rumah kita, kirim bubur ayam, kirim bubur kacang, memang baik seperti itu. Terus ketika dia sudah punya pinjaman ke kita, dia juga masih baik, itu mah nggak apa-apa.
Tapi kalau dia gara-gara dikasih pinjaman sama kita ujung-ujung jadi bager, jadi berehan, gitu ya. Tahu berehan? Pokoknya jadi murah hati. Nah ini hati-hati. Kita lagi jalan, tiba-tiba Pak, yuk beli barang ini karena motor Abi, karena mobil Abi, maka itu nggak boleh kata Rasulullah. Ya, kalau sebelumnya dia nggak seperti itu, nggak boleh. Kembali ke pertanyaan, apakah ada pegadaian yang betul-betul syariat secara institusi? Ya. Secara lembaga kita mengenal yang disebut pegadaian syariat. Pegadaian syariat. Secara konsep, kita bicara konsep dulu. Secara konsep yang digariskan oleh Dewan Syariah Nasional ini sudah sesuai syariat. Secara konsep. Ya, secara konsep. Adapun secara praktik di lapangan, Allahu a'lam bishawab. Karena banyak lembaga-lembaga itu secara konsepnya sudah sesuai syariat. Ya, semua lembaga keuangan syariah itu yang ada, bank syariah, BPR syariah, BMT, pegadaian syariah. Secara konsepnya saya sampaikan di sini, secara konsepnya sudah sesuai syariat. Ya. Akan tetapi secara praktik di lapangan ini sangat bergantung kepada keseriusan lembaga-lembaga tersebut untuk mempraktikkan konsep tersebut. Ada yang memang sesuai, ya, yang sesuai banyak. Kalau di Bandung ini ada BMT Fajri ya kalau nggak salah. BMT Fajri pernah dengar nggak? BMT Fajri ya, atau BMT apa gitu? Yang orang itu Abu Yasmin. Abu Yasmin ini dikasih pernah dulu ngisi kajian. Nah, dia punya BMT di Bandung, daerah Bandung. Ini insya Allah sesuai syariat. Ya. Kalau secara bank, ya. Kalau bank itu secara akadnya ada yang sudah sesuai syariat, ya. Ada juga yang harus kita perbaiki. Bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah untuk bank syariah ini kita nasihati ketika di lapangan kita menemukan perkara-perkara yang tidak sesuai dengan syariat. Kita sampaikan kepada mereka, gitu. Kita nasihati mereka. Adapun bank konvensional ada jelas. Kita sebagai orang-orang yang sudah paham, misalkan ya belajar fikih muamalah, kalau hari ini masih punya tabungan di bank konvensional, ya tarik, maka ditarik, ya, pindahkan ke bank syariah. Meskipun misalkan secara praktik di lapangan bank syariah belum sesempurna yang kita inginkan sesuai syariah. Meskipun begitu, bank syariah tetap kalau dibandingkan dengan bank konvensional tetap lebih bagus, Wallahu a'lam. Semangat ya. Baik, ada 5 menit lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, bagaimana ketika kita mau buka usaha? Nah itu ada kerjasama yang satu kedua. Nah, salah satu pihaknya itu dia bermodal tempat usahanya. Sementara misalnya saya bermodal seluruh peralatan yang di situ ada nilai pengusutan. Tapi ketika tempat itu mungkin susah untuk ada nilai pengusutan. Apakah itu berimbang? Saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam fikih muamalah ada yang namanya akad musyarakah atau akad syirkah, akad kerjasama usaha. Akad musyarakah ada mudharabah. Kalau musyarakah ini ya akad kerjasama antara dua pihak atau di mana masing-masing menyetorkan modal dan juga masing-masing terlibat dalam usaha tersebut. Musyarakah namanya. Nah, sejatinya akan musyarakah ini gabungan dari syirkah ataupun gabungan dari modal berupa uang. Si A menyetorkan uang misalkan 50 juta, si B 50 juta, atau misalkan si A 30 juta, si B 70 juta. Nah, bagaimana kalau ternyata modalnya berupa barang? Modalnya berupa barang, bukan berupa uang lagi. Yang tadi misalkan peralatan, yang satu lagi ke tempat. Maka di sini ketika akad tersebut dimulai kerjasama usaha, bagusnya ya si nilai-nilai ini dinilai dulu,
Dinilai ketika akad itu dimulai, berapa peralatan yang diinvestasikan, nilainya berapa. Kemudian untuk tempat kita nilainya berapa tempat ini. Nah, setelah jelas nilainya berapa, misalkan peralatan misalkan senilai 70 juta, ya. Sementara misalkan tempat misalkan senilai 30 juta. Nah ini berarti porsinya kita yang peralatan berarti kita punya porsi 70 juta, 70% dari modal, ya. Kalau 100 juta, 70% dari modal, berarti dia yang tempat berarti 30% dari modal. Nah, bagaimana konsep pembagian keuntungannya? Begitu tadi pertanyaannya. Apakah pembagian keuntungannya harus sesuai dengan porsi modal? Atau bagaimana? Perlu diperhatikan. Dalam akad musyarakah atau akad mudharabah, ya, porsi bagi hasil ini berdasarkan kesepakatan. Jadi nggak mesti harus sesuai dengan porsi modal yang disetorkan. Ingat ya, jelas ya. Ulangi. Porsi bagi hasil yang disepakati, porsi bagi hasil yang disepakati ini didasarkan kepada kesepakatan. Ya. Misalkan tadi yang menyetorkan modal berupa peralatan ternyata dia kiprahnya lebih banyak. Selain dia menyetorkan modal, dia juga terlibat langsung di bisnisnya, lebih banyak kiprahnya misalkan. Sementara tadi yang tempat hanya tempat saja. Bisa jadi nisbah bagi hasilnya yang menyetorkan modal peralatan lebih besar, ya, lebih besar daripada yang menyetorkan modal tempat, ataupun sebaliknya. Jadi ini dikembalikan pada kesepakatan. Adapun pembagian kerugian ini. Kalau pembagian kerugian didasarkan kepada porsi modal. Maka kalau tadi misalkan yang peralatan 70%, yang kontrakan yang tempat 30%, ketika terjadi kerugian, masing-masing menanggung kerugian sebesar porsi modal yang telah disetorkan. Berarti kalau tadi antum sebagai penyetor modal berupa peralatan, ketika terjadi rugi, antum menanggung kerugian 70%. Dia menanggung kerugian 30%. Nah, gitu. Dalam hal musyarakah. Jadi sekali lagi, untuk pembagian keuntungan berdasarkan kesepakatan, pembagian kerugian berdasarkan porsi modal. Karena tadi modalnya berupa peralatan dan rumah, maka itu harus dinilai dulu, disepakati dulu nilainya. Ini peralatan nilainya berapa? Ditaksir oleh kedua-dua pihak, ya, dengan menjaga transparansi kedua-duanya, menjaga kejujuran. Kemudian rumah juga, misalkan tempatnya itu ditaksir berapa kira-kira nilainya, ini disepakati. Nah, itu yang dituangkan di akad, di MOU. Nah, jadi di MOU-nya dituangkan, misalkan pihak A menyetorkan modal peralatan senilai, jadi nilainya yang dicantumkan itu. Ya. Si B mencantumkan modal tempat senilai, ini yang dicantumkan. Nah, begitu. Ya, kan. Karena nilai penyusutan yang diakadkan adalah nilai ketika nilai barang itu ketika